Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Sajda wa jiyad. Allah. Baik, hari ini kita akan bicara tentang tugasnya kita pengen menjadikan yang wajib itu sebaik-baiknya. Salah satu yang wajib setelah kita bersyahadat yaitu salat. Jadi salat yang sebaik-baiknya adalah salat yang khusyuk. Ada 20 ayat di 9 surah yang harus dipelajari sama kita semua. Mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Rasulullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul dinul Islam, mengenal Islam. Tiga ini berhubungan nanti dengan pertanyaan di dalam buku. Karena yang penting itu kan pertanyaan, gimana bisa menjawab pertanyaan di dalam buku. Siapa rohmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan bagaimana nanti aktivitasmu sehari-hari. Tambahannya nanti adalah itu pertanyaan tambahan, ini pertanyaan wajib yang akan ditanyakan nanti ketika di dalam buku. Mengenal Allah berarti berhubungan dengan tauhid. Mengenal Rasulullah ini Quran surah penjelasannya di sini tentang tiga tauhid. Tiga landasan ilmu ini adalah ilmu dasar, namanya juga landasan ilmu. Maka ilmu apa saja sih dia tiga landasan itu. Nanti di mana nih ketemu nih panggilan Allah kepada manusia, di kolom mana? Nanti Bunda bisa nentuin. Karena dari tiga ilmu ini, ya ini namanya ingin memberikan warning kepada kita. Tiga pertanyaan ini berhubungan nanti pertanyaan di dalam buku. Udah kenal belum sama Allahnya, Rasulnya? Bisa. Karena nanti pertanyaan cuma tiga. Siapa Rohmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Pertanyaan tambahannya adalah apa aktivitas sehari-hari? Itu ditanyakan nanti sama malaikat. Kira-kira ini pertanyaannya, kalau udah dicatat atau di foto, nanti jangan lupa titik kalau mati, kalau membawa bisa gitu. Enggak.
Makanya pelajaran didengerin, nanti insya Allah didengerin, nanti masuk ke dalam bukunya Bunda, insya Allah nanti akan belajar kita dari semua sisi. Ya, oke. Jadi 3 yang harus dipelajari. Nah, selama ini sebenarnya rangkumannya dari yang kita belajar sama ini, sholat itu ada di mana, ini tuh ada di mana. Ini tuh 3 pokoknya. Kenal Allah, kenal Rasul, kenal Islam. Kenal itu namanya bukan sekedar gini, hai gitu, Aifa, hai gitu doang. Tapi nggak kenal gitu. Aifa itu punya anak, punya suami, tinggalnya di mana, itu namanya kenal. Ya. Kenalnya itu dalam gitu loh. Nah, kalau cuma sekedar kenal, itu yang mencintai Allah, udah sekedar gitu doang. Terus apa yang bikin engkau cinta sama Allah? Itu harusnya belajar gitu. Kenal Rasul, kenal sih namanya Muhammad, tapi aku nggak tahu gimana ya. Itu harus dikenal. Kenapa? Karena landasan yang 2 ini mengenal Rasul, maka timbullah yang tadi rukun Islam kita yang pertama, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kebayang tuh, karena kita pulangnya itu nanti dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kalau kita bisa kenal Allah, kenal Rasul, dan tahu ini kunci untuk menjalani Islam. Kalau ini nggak dikenal, maka gimana cara jalani Islam? Jadi Islam yang akan kita pelajari sebenarnya hanya 3 garis besar. Tapi 3 garis besar ini akan butuh penjelasan yang panjang. Ini jalurnya lagi, ini jalurnya. Oke, nah 3 ini yang pertama makrifat, pasti hubungannya sama tauhid, mengesahkan Allah. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Penjelasannya ada di surat 19 ayat 65, surat Maryam ayat 65. Itu menjadi 3 bentuk tauhid: rububiyah, asma wa sifat, sama uluhiyah. Rububiyah mengesahkan Allah dengan semua perbuatannya Allah. Jadi kita nanti akan bahas semua ini, tapi yaitu perjalanan cari ilmunya kita. Ibaratnya kalau mau dibikin kurikulum, ya tadi kurikulumnya kemarin saya maksudnya kita belum mengenal nih apa yang diperintahkan Allah, tapi ke atasnya belum nih. Jadi saya mentok ini udah harus dipelajari, dan nanti belajarnya mau dari bawah dulu, udah buka atas itu, dari mana dulu, udah mau ke atas. Karena Islam itu ya akan berkeliling di sini aja yang mau dipelajari. Tapi setiap mau pelajari ini ya setiap kali juga nanti lupa manusia. Karena kan manusia sifatnya doi, lupa. Oke, kita pelajari 3 tauhid ini. Nanti ada waktunya insya Allah pelajari ini tauhid. Rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah. Ini 2 berhubungan dengan Allah. Sifatnya Allah, perbuatannya Allah, kita esahkan Allah. Tapi kalau uluhiyah berhubungan dengan kita. Apa itu? Ibadah. Nah, di sini maka masuk tuh yang namanya apa? Sholat, nanti puasa, zakat, gimana mengerjainnya ada di uluhiyah. Tapi dia hanya sebatas mengupas aja. Ketika masuk ke dalam aturan tatanannya, dia masuk nanti ke sini. Mempelajari tentang Islam itu sendiri, apa aja syariatnya yang ada dalam Islam. Yang jelas pasti di sini akan bahas rukun Islam. Di sini pasti akan membahas, di sini akan bahas juga nih di uluhiyah, perintah-perintah Allah kepada manusia, kepada orang beriman. Tapi yang dimaksud perintahnya adalah nanti masuk ke dalam syariatnya Islam. Jadi otomatis ini berhubungan, bener ya. Terus mengenal Rasulullah, udah kenal belum? Dari dia sebagai manusia biasa, dia sebagai Nabi dan Rasul, kenapa kita harus ngikutin Rasulullah? Itu semuanya sama Allah dibeberin tuh di dalam Al-Quran. Apalagi sekarang dalam rangka maulid, bagaimana mencintai Rasulullah. Kalau mau mencintai kan kudu kenal dulu ya. Kenal dulu sosoknya, orangnya gimana, kenapa harus kita cintai, siapa yang nyuruh kita mencintai dia gitu loh. Manusia biasa tapi bukan manusia biasa, karena dia menerima wahyu dan dia penutup para nabi. Itu perlu dipelajari kan?
Karena dengan mempelajari tauhid ini, tauhid dan mengenal Rasulullah ini, maka timbullah nanti syahadatain kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah landasannya Islam, landasan beragama. Tetapi nanti di sini akan dibahas ininya nih, si uluhiyah adanya di sini semuanya, aturannya. Dari mulai bersyahadat, dari mulai sampai sholat, sampai berangkat haji, ini ada di sini semuanya. Mengapa Islam? Nah, Islam itu adalah agama yang diridhoi Allah, agama yang di sisi Allah, agama yang sesuai fitrahnya manusia, agama yang harus dipertahankan hingga akhir, agama yang diterima sama Allah. Itu tentang Islam. Udah belajar ini, tinggal disinilah nanti kita. Jadi gimana dong Umi yang itu belajar tentang perintah Allah kepada kita semuanya adanya di sini. Nanti dipelajari syariat. Ya. Jadi kalau ini ditulis nanti apa aja syariat Islam itu. Nah, tentu ada rukun Islam yang akan dibahas. Rukun Islam yang dibahas itu tentang panggilan tentang sholat, tentang yang lain-lain. Ini landasan keislaman. Nah, landasan keislaman. Surat 30 ayat 30. Surat 30 ayat 30, surat 3 ayat 102. Oke, sekarang saya masuk ke sini karena kita udah lanjut kemarin mau menyelesaikan syariat Islam tentang rukun Islam yang kedua, yaitu panggilan sholat. Dan sholat itu merupakan panggilan Allah kepada manusia. Yang ketiga, kita akan bicara tentang sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu ada persiapannya, ada 3 ya. Oke. Sini. Di awal. Ngapain aja kita di awal? Sini tulisannya. Taharah itu terdiri dari Wudu, junub dulu, selesai junub. Wudunya terbagi 2, wajib dan sunnah. Nah, ini khatam ya. Wajibnya ada 6, sunnahnya 17. 17. Paham ya? Iya. Sekarang yang kedua. Tempat sholat. Sholat. Tempat sholat. Sholatnya harus Bersih. dan jauhkan dari bersih. Dan kalau bisa jangan ada yang bercorak. 3, Pakaian. pakaian harus bagus. Apa ya? Bukan surat berapa ini? Tuh. Al-Araf 3 sampai. Ya, saat ini nanti akan terbagi 3 ceritanya. 1, pengertian sholat. Pengertian sholat, bacaan sholat. Terus yang terakhir adalah di akhir atau selesai, di awal ke akhir misalnya. Di akhir dulu ya. Yang pertama, kita biasanya setelah salam ini termasuk penilaian penilaian khusyuk. Duduknya kayak gini ya. Kita kan salam. Innaka hamid majid. Nah, ini muncul. Terus benar. Assalamualaikum warahmatullah. Pastikan nengok ke kanannya agak lama. Kenapa? Karena di kanan itu seolah-olah melihat surga. Makanya warahmatullah. Jadi sampai kata warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oke, karena ada rahmatnya Allah. Ketika ke kiri, cukup sebentar. Assalamualaikum warahmatullah. Hukum aja, depannya sudah rahmatnya Allah. Di tempat sujudnya. Karena di kiri
Jadi seolah-olah melihat itu surga, yang itu melihat neraka. Kalau melihat neraka jangan lama-lama takut, karena seolah-olah seperti itu, sehingga guna salamnya nanti dinilai. Dan setelah salam kanan kiri, maka masih dalam penilaian khusyuk apa tidaknya kita berakhir dengan dari selesai melakukan maka benar-benar istighfar, astagfirullah. Tapi posisi nggak boleh berubah. Ini kebanyakan orang udah baru salam selesai angkat tukar posisi. Ada posisinya lagi ditunggu tuh, posisi syukurnya dulu. Jadi langsung istighfar, ya kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sampai itu aja. Nanti baca di buku ini. Di buku ini kan udah punya belum? Jadi masih dinilai sama malaikat bahwasanya dia masih dalam formasi yang jadi khusyuk itu benar-benar menikmati sampai salamnya, sampai istighfarnya itu betul-betul istighfar. Kenapa beristighfar? Karena takutnya kita banyak lalai, kita lagi salatnya. Rasulullah istighfar 3 kali, kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, terus itu baru udah boleh mau tiketnya atau mau buru-buru misalnya udah mau dijemput, udah mau berangkat, ada satu lagi tapi posisinya udah boleh berganti, tapi dinilai tadi coba kalau soal di masjid itu juga gitu, tunggu sampai nomor 16. Nah, yang satu lagi adalah jangan tinggalkan ayat kursi, karena bacaan ayat kursi setelah sholat itu akan membuat kita yang menjaga kita dari api neraka. Jadi seburu-burunya Bunda dipanggil, mobilnya udah nunggu atau kita berangkat ayo buruan gitu ya, Bunda baca ayat kursi langsung aja. Padahal zikirnya adalah setelah itu kan Rasulullah membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wa la syarikalah 100 jadinya kan. Baru habis itu ayat kursi, baru habis itu 30. Nah, karena Bunda buru-buru, tutupnya dengan ayat kursi. Minimal ayat kursi sebelum Bunda berdiri. Itu udah selesai. Selesaikan sampai ayat kursi. Nah, nanti terusin deh di luar. Maksudnya sambil jalan, apa di motor, apa nanti naik mobil, sambil zikirnya nanti selesai zikir sama bacaan yang 30. Itu perhatikan banget, karena yang dimaksud khusyuk itu ya dia menikmati sholatnya dari mulai awal takbiratul ihram sampai dengan dia selesai salam selesai pun bukan berarti udah selesai gitu loh, sama kayak pengibaran bendera terus udah gitu, enggak, tetap dia membentuk formasi yang bagus, maka itu yang penilaian itu tuh sama malaikat nilainya jadi luar biasa ya. Mulailah berarti sekarang sholatnya jangan buru-buru, karena sholat yang dinikmati itu adalah sholat yang khusyuk, karena menikmati prosesnya mulai dari awal sampai akhir, sampai kalimat tadi ya Allahumma antas salam, boleh ganti gerakan, nggak ganti gerakan nggak apa-apa, Bunda langsung baca ayat kursi karena udah ditunggu. Tapi kalau nggak ditunggu, Bunda baca zikir, baru ayat kursi, baru tutup dengan 3. Oke ya. Nah, ini ada semuanya tuntunannya di sini. Ini bukunya perasaan dulu dedikasi ya. Oke. Mudah-mudahan dipelajari. Ini setelah salam, Bunda ingat ya tadi posisi salamnya ya, kanan kiri sampai warahmatullah, kiri sampai kum rahmatnya Bacaan sholat terus apa itu? kemudian bacaannya langsung istighfar 3 kali,
Kemudian Allahumma Antas salam. itu ya. Kemudian baca terakhirnya adalah zikir, kemudian ayat kursi, kemudian 30. Kalau nggak sempat, kalau buru-buru zikir sama 30-nya nanti. Tapi ayat kursinya wajib. Sekarang kita masuk ke situ. Salat artinya dalam bahasa adalah doa. Salat itu adalah doa. Jadi yang benar itu doa itu lagi di dalam salat atau setelah salat. Maksudnya ada pengertian. Salat itu secara tata bahasa artinya doa. Kalau doanya di setelah salat, berarti kita nggak menempatkan doa di tempat yang prime time-nya. Boleh nggak sih doanya di sini? Ya boleh, doa sepanjang waktu hidup Bunda 24 jam Bunda berdoa. Tetapi ada satu tempat khusus ketika kita sholat, tandanya kita sedang berdoa. Bukankah kita yang ngomong kalau sholat? Jadi sholat itu adalah omongannya, kita ngobrol sama Allah. Kalau ngobrol sama Allah, kira-kira kalau ngobrol itu sampai selesai nggak? Mulai dari adabnya nggak dari awal? Mau ngobrol nih sama tamu penting misalnya, atasan, ada adabnya nggak dari awal? Ada adabnya dari awal sampai terakhir. Terus habis selesai ngobrol terus kabur aja gitu kan? Enggak, tutup lagi dengan kata-kata yang baik. Salat selesai sampai. Jadi coba lihat di depan Bunda keren, taharah, kemudian Bunda tetap sholatnya bersih dan pakaiannya Bunda bagus. Semuanya sesuai dengan perintahnya. Oke, taruh tadi Quran surat berapa ini masih ingat nggak? Al-Maidah ayat 6. Baca Quran itu Allah memaksain. Gimana caranya supaya Allah tetap ngobrol sama aku gitu loh. Gimana hari ini tuh tetap ngobrolnya paling Bunda baca berapa sih, selembar kan? Ngobrolnya paling cuma selembar, itu pun juga gak lama. Tapi ada waktu, setiap hari ada waktu kita dengerin Allah bicara apa. Tetapi kalau sholat, kita yang butuh. Allah sih gak butuh. Kamu mau sholat, kamu gak sholat, gak butuh, gak mengurangi derajat Allah sebagai yang maha mulia, yang menciptakan langit dan bumi ini tetap Allah, yang disanjung tetap Allah. Kamu gak sholat juga gak apa-apa bagi Allah. Tapi sholat menandakan kebutuhan kita mau bicara sama Allah. Kalau mau bicara, kapan kita ngomong, berarti datangnya kudu baik-baik. Pertama, kalau kata Allah mau sholat, taruh dulu, kemudian lanjut ini tempat sholatku bersihin, kemudian pakaian sholatku. Jadi saya minta supaya ini dipraktekin tempat sholatnya, kemudian ini ingat karena kita mau ngobrol. Kan kalau mau ngobrol butuh tempat yang nyaman ya, berzikir. Tapi nggak pakai doa, itu intinya. Makanya di zikir ini Rasulullah hanya sampai pada 30. Sesuai hadisnya, kan kita kan ikut Rasulullah ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nanti ngikut ya. Kalau ngikut jangan ngarang lagi. Kayaknya gak seret. Nah, berarti ajarannya Rasulullah nggak jauh lebih baik dong. Kalau kita menilainya, gak seret atau kita nambahin. Karena ajaran Rasul yang dibawa oleh Rasulullah itu ajaran sudah pas, tidak perlu ada penambahan apapun atau pengurangan. Jadi untuk ngikutin namanya ibadah. Kan syaratnya ibadah apa? Diterima. Satu, niat karena Allah. Yang kedua,
Beri contoh. Oke, maka doa yang ada di sini masukinnya ke sini. Kapan dimasukkan ke dalam salatnya? Pada saat tempat terendah seorang hamba ketika karena seorang hamba itu menghinakan dirinya, minta ampun, minta itu sambil nyembah itu ya ketika lagi sujud. Yang bahasa Indonesia nanti mintanya nanti aja. Kalau udah selesai mau ini masih kurang, minta lagi ya sama Allah. Tapi memanfaatkan prime time supaya sholatnya bisa. Ini salah satu ikhtiar kita ya, supaya membuat kita menjadi khusyuk ketika lagi sholat. Oke. Sekarang udah bisa bayangin ketika kita masuk ke sini. Salat masuknya ke sini, digerakkan salat ini pada masuk doa sudah. Oke, sekarang doa saya mengajak Bunda dulu. Kalau kita sujud satu rakaat berapa kali sujud? Salat paling banyak berapa rakaat? 4. Berarti 4 kali 2 berapa? 4. Coba kita identifikasi ya, 8 doa yang bisa kita baca di nanti latihan supaya sholatnya jadi khusyuk. Bacanya pas waktu lagi sholat, kenapa lagi sujud aja supaya tambah lama tuh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Pas ayat yang udah sujud yang terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bikin kita tuh dicoba deh, insya Allah jadi merasa nikmat ketika sholatnya. Karena kalau sholat kita, kenapa kita jadi buru-buru? Karena kita bingung, udah selesai baca itu baca apa lagi ya, gitu loh. Dikirain sekedar baca itu aja, padahal sholat itu artinya adalah doa. Ya berarti aku boleh dong minta doa sebanyak boleh. Kapan? Ketika sedang jidamu nempel tanah dan engkau merasa terhina kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah, maka disitulah engkau minta doa yang setulus-tulusnya. Bunda, kalau doa lagi sujud sama doa lagi begini, itu akan lebih berasa ketika lagi sujud. Benar, dicobain ya kan. Kalau lagi begini, pikiran masih melayang kemana-mana. Kenapa? Karena banyak gangguannya. Hanya sekedar mana tidak tidurnya senama fil akhirati. Oh iya, ngeliatin apaan tuh ya? Tapi kalau ketika sujud benar baca, maka insya Allah itu akan membuat kita memahami artinya. Pertama doa mohon ampun, Quran surat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat berapa? Ayat 23. Al-A'raf ayat 23. Surat 7 ayat 23. Benar? Rabbana zalamna. Oke. Ini doa minta ampun dari nenek moyang kita. Yang kedua, Quran surat Ibrahim ayat 41. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Doa minta ampun lagi nggak itu? Ya, ini doa minta ampun yang dibaca, doa bertobat, doa taubat dari nenek moyang kita, karena kita kan selalu zolim sama dirinya. Oke, 1, 2, ini berarti doa mohon ampun dan taubat. Yang ketiga, kita masuk sekarang ke doa minta rahmat, minta petunjuk sama Allah. Oke.
Quran surat 3 ayat 8. Yang keempat, Quran surat 18 ayat 10. Yo, ini minta rahmat dan istiqomah sama Allah. Dan petunjuk minta rahmat atau petunjuk sama Allah. Minta rahmat atau petunjuk dan istiqomah. Bunda yang berhubungan dengan keluarga, Quran surat 25 ayat 74. Rabbana lana min azwajina zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berhubungan dengan siapa? Pendamping kita, anak keturunan kita, minta yang qurrata a'yun, yang nyenengin hati. Yang berhubungan lagi dengan ini, Rabbi hamli minas sholihin. Tuh, surat 37 ayat 100. Betul nggak? Itu bentuk dari kita ingin supaya gimana sujudnya bisa lama, tapi memprioritaskan doa yang ada di belakang. Baca kalau pengen anaknya soleh, ya minta. Pengen anak soleh tapi nggak pernah minta sama Allah. Baca lagi sujud gitu, minta. Rabbi hamli minas sholihin. Mau bunda ulang 3 kali kayak sebanyak anak bunda. Misalnya jumlah anak bunda 3. Rabbi hamli minas sholihin, Rabbi hamli minas sholihin, Rabbi hamli minas sholihin. Tuh. Apalagi ini yang ketujuh. Pengen nggak anaknya supaya tetap sholat? Tuh. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Kita lagi sholat, lagi sujud, minta supaya anak cucu aku dan anak cucuku tetap orang melaksanakan sholat. Pas banget ya tuh jadinya. Minta lagi sujud, minta supaya kita dan anak cucu keturunan kita sholat. 8. Ya biasa doa ini baca sambil jaga di doa-doa ini di dalam sujudnya bunda lebih berasa. Walaupun banyak lagi doa yang lain, doa umur 40, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Nah, itu kan panjang tuh. Takutnya ketika panjang bingung sendiri, buyar gitu loh lagi sujudnya. Jadi nggak khusyuk jadinya kan. Ini kan doa-doa yang sebenarnya udah hafal dibaca waktu di luar sholat. Ya, nilainya dapet kan, setiap doa udhuni astajib lakum. Tapi gimana supaya doa yang just ini bukan yang penting-penting banget nih. Ini saya kalau mendeteksinya, ini tuh ibarat doa yang tiap hari akan kita minta ini sama Allah terus. Minta diampuni Allah, terima taubatnya kita, kalau kita udah zalim, minta sama Allah rahmat, minta supaya hati ini istiqomah, nggak dikelencengin sama Allah kemana-mana, minta tetap anak cucu keturunan kita dan dia sholat, minta kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ini 8 doa yang kalau bunda, kalau saya nempatinnya sesuai urutan ini gitu loh. Tapi kalau bunda ngacak misalnya latihannya, menurut saya kalau ini kan belum hafal semua, minimal coba nikmati ayat ini aja misalnya di setiap sujud. Bener nggak? Ini tuh membuat bunda tuh enak banget nanti jadinya sujudnya. Minta kalau udah ini tuh namanya doa pamungkas ya kan. Nah, ikhtiar khusyuk itu harus benar-benar merasa kita itu lagi ngobrol sama Allah dan ini sholat terakhir kita, gitu loh. Kita merasa ini sholat terakhir, aku minta lagi yang kerennya sama Allah. Karena tugas kita adalah tauhid uluhiyah tadi, meminta kepada Allah saja.
Dan Allah akan jawabnya apa? Ud'uni astajib lakum. Apalagi mintanya sambil sujud, sambil nyembah. Tandanya sungguh-sungguh gak tuh mintanya? Kebayang? Nanti Bunda akan nikmati sensasi. Jadi maksud saya yang tadinya doa setelah sholat hanya sekedar seremoni, sebenarnya hanya lagi yang matinya itu sebenarnya kan karena seremonial aja, karena habis itu apa lagi ya udah doa deh. Padahal memahami doa itu adalah, ya Allah berikan aku kehidupan di dunia yang bahagia, di akhirat bahagia, jauhin aku dari api neraka. Itu kan minta sungguh-sungguh gitu. Nah kalau sambil seremoni doang, pantesan karena engkau gak sungguh-sungguh dalam doa. Karena buru-buru, apalagi kalau lagi buru-buru nggak jadi itu doanya udah bener. Istighfar doang udah kali langsung nih. Tapi ingat supaya dinilai nanti tadi salatnya khusyuk, sampaikan dengan bacaan itu, belajar ini. Apapun lah, mau mobilnya nanti juga mobilnya nunggu kok, insya Allah. Tapi cukup sampai di ayat kursi misalnya, sampai di waktu zikirnya nanti sama trikurnya nanti. Tapi minimal ayat kursinya harus selesai ketika kau selesai. Ini sebenarnya kan berarti trik ilmu agar kita bisa dalam keadaan yang khusyuk. Pemahaman khusyuk sebenarnya nanti ada di tengah-tengah yang tadi, di pemahaman bacaan sholat dan gerakan, sehingga itu akan membuat kita jadi khusyuk. Intinya khusyuk itu tadi yang di situ, paham lagi dibaca, gerakannya benar dengan sesuai bacaan, itulah sebenarnya intinya khusyuk. Karena khusyuk akan berhubungan dengan hati yang lagi ngobrol sama Allah, lisannya lagi bicara, hatinya ikut bicara, bukan lisan bicara, hatinya kemana-mana. Nah sekarang saya mau memberikan saran Bunda yang tadinya ada ditaruh di belakang, kesannya jadinya cuma sekedar seremonial. Makanya doanya, nah baik gua sholat agak kaya, ada aja lagi. Periksa sholatnya, udah sungguh-sungguh belum? Mintanya udah sungguh-sungguh belum? Ternyata mintanya masih main-main, masih ya ampun udah sekedar doa yang ini aja. Ini 3 permintaan. Apa aja yang diminta? Hidup di dunia bahagia. Bunda, hidup bahagia itu di dunia mahal apa mahal banget? Mahal banget. Pakai biaya apa enggak? Biaya. Bunda kudu punya tempat yang nyaman untuk sholatnya, ya enggak? Atau tempat yang nyaman untuk Bunda berteduh, punya anak-anak yang keren, yang soleh, yang soleha, yang nggak pernah ngelawan sama aku, gitu loh. Terus anak turun banyak, punya tetangga yang baik, punya rezeki yang melimpah. Ketika mau sedekah, aku bisa, gitu loh. Ketika mau beli ini, aku bisa. Karena mintanya surga, karena surga itu tempatnya tinggi dan kita harus mendaki. Kebayang nggak kalau mendaki gunung? Waktu mendakinya capek apa enggak? Capek banget. Banyak tantangan. Tapi sampai di atasnya kira-kira gimana? Kelihatan? Capek semuanya. Itulah surga. Makanya kata Allah, daftar kabut atau bahkan amtobat, maka kamu akan menjalani pendakian demi pendakian dalam kehidupan. Gunanya apa? Adik, supaya engkau bisa dapatkan sesuai dengan doa. Saya bingung kadang-kadang ketika lagi doa ini, ibu-ibu yasinan doa ini, tapi matanya kemana? Ininya sambil ngobrol, ininya gini. Dirimu minta doa yang keren, yang mahal. Mintanya main-main. Karena nggak tahu artinya. Seolah-olah itu hanya sekedar lips, cuma bisa. Coba nanti kami datang bisa. Udah pulang. Ya Allah, minta hidup di dunia bahagia aja mahal banget. Minta hidup di akhirat bahagia, artinya memang masuk surga Allah mahal banget. Dan menang perjuangan dari dunia sampai ke akhirat, perjuangan dari surga. Terakhir, jauhin dari api neraka. Itu kira-kira permintaan yang luar biasa. Kenapa? Menjauhkan kita dari api neraka. Bukankah godaannya dimulai di dunia ini? Iya. Ya
ketika ada kata Rob, karena semuanya pada Robbana, maka sebaiknya Bunda gunakan kata Rob. Jadi ya Rob kami, Oh. jangan dia Tuhan kami. Karena Rob itu artinya pencipta, pengatur, pemelihara. Tapi kalau Tuhan itu hanya sekedar ilah yang disebut. Jadi makanya kedudukan Allah itu bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi sebagai Rob, pencipta, pengatur, pemelihara. Jadi lebih tinggi yang perkataan yang paling tinggi untuk Allah itu adalah sebagai Rob. Jadi ketika Robbana, ya Rob kami, ya Rob kami. Jadi artinya dengan jadi sehingga meninggikan ininya Allah, izahnya Allah dengan mengatakan Robbana. Apa yang kita pelajari itulah yang Allah tetapkan. Berapapun yang Allah kasih, kita bersyukur sama Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman, minta pemahamannya sama Allah dan actionnya yang penting. Ketika ilmu udah dipelajari, amal. Makanya saya suruh bikin PR. Gunanya untuk mengamalkan ilmu. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukurku padamu. Alhamdulillah.